Lucy, they're coming! That's it. Keep them safe. Too late? Lucy, Let's go. They were his patients. Why do they sound like that? Their final breaths. Lucy, where are you? He killed them. Time to let me out, Lucy. Lucy, answer us! George! Lucy! He can't help you now, but I can. Praise me! Halo gengs, gimana nih? Masih papukut di serial Lockwood & Co, di mana setelah beberapa episode si Keller tangkurak jual mahal, akhirnya sekarang buka mulut juga. Seperti apa cena kisahnya? Tapi sebelum itu seperti biasa, tidak bosan-bosannya untuk mengajak sehubrek dulu. Karena Anteng bersama yang selalu membuat kalian anteng ini akan selalu menyajikan rekapan-rekapan film yang berkualitas, tentu menghibur Anda semua. Mudah-mudahannya, yuk kita geder aja langsung ke filmnya. Terkait masalah yang secara tiba-tiba si Jack sudah dalam keadaan tercucuk, belum tahu pasti siapa pelakunya. Yang jelas dari hasil analisa si George, kalau pisau belati yang tercucuk pada si Jack berjenis belati Mughal dari India sekitar abad 16, di mana belati tersebut memiliki pasangan. Jika bisa menemukan yang satunya lagi, maka kita bisa tahu siapa pembunuh si Jack. No. You've had your shot. You made yourselves too conspicuous. Bickerstaff's mirror, the bone glass, is Fitz business now. Ya, tapi si Barnes di sini menghentikan tim Lockwood, menyerahkan kasus cermin sepenuhnya pada Peters dengan dalih keamanan karena Depemjur tidak ada waktu dan tim yang bisa melindungi mereka. Tapi mereka sepakat akan menyelesaikan kasus cermin ini dengan semua resiko yang akan mereka tanggung. Si Barnes tidak perlu hariwang dan memikirkan keselamatan kami. Nyaho beres we lah, Nes. Fine. Locate the bone glass and leave the rest to Deep Run. They're the ones with the talent. Yeah. Tah, Panto ieu nu masih jadi misteri mah. Si Lockwood cuma pernah berkata kalau Panto itu adalah masa lalunya dan selalu ngadat ya gengs ketika ada orang yang menyinggung masalah Panto tersebut. I should catch you guys up on my... Keesokan harinya, si Lockwood melihat kaca ada yang retak. Si George menjawab kalau itu ditabrak manuk, mengalihkan dengan membahas si Bickerstaff yang merupakan seorang mantri dan psikiater yang sangat dihormati, pelopor teknik baru, di mana kala itu dia mengadakan pertemuan rahasia di rumahnya yang dibocorkan oleh seseorang bernama Mary Dulac, tukang encet gitunya. Setelah itu, si Dulac menghilang dan muncul 10 tahun kemudian tapi dengan kondisi ODGJ. Oh, well done. Finally, you're waking up. Lucy, what's the matter? Speaking. Took you long enough, didn't it? What do you mean, waking up? If you know so much, why don't you help us? I'm a mere acolyte. My master has the answers. You know Bickerstaff. I knew he'd return to finish his work. My master's power cannot stay buried. Lantas si Lucy pun bertanya tentang cermin tulang, tapi hanya tuannya lah yang bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Wah, kacau nih si Keller tangkurak. Jadi Bickerstaff itu adalah bosnya si Keller tangkurak. Si Keller tangkurak saja merupakan juri kelas 3. Terus bagaimana dengan si Bickerstaff? Apakah dia juri kelas 5, gengs? Take me, and I'll show you Take you where? my master's house. What will we find there? Everything you need to know. But I'll need something in return. Lantas mereka pun langsung bergegas untuk pergi ke rumahnya si Bickerstaff. Lalu bagaimana dengan imbalan si Keller tangkurak? Dia menginginkan kebebasan setelah membantu mereka untuk menemukan semua jawaban. Lucy will decide. There's no pressure from us. We'll discuss. Singkat cerita, mereka pun apruk-aprukan karena rumah si Bickerstaff yang jauh dari keramaian. Tapi setelah mereka masuk, si Keller tangkurak berkata, Wait, Stop here. hang on. What is it? Let Lockwood and Kareem do not step inside.
They're expendable. If you die, I'll be trapped in this job forever because they can't talk to me, and you can. You two need to wait here. I'm going in. Not back in 15 minutes. Then you guys can come in. You have to trust me. Lantas si Lucy pun masuk dipandu ke sebuah ruangan tempat dokumen disimpan, merupakan ruangan rahasia dengan sebuah tuas yang terletak pada meja operasi. Sementara itu, mereka menunggu baru 10 menit berjalan tapi sudah merasakan rasa kamalang yang sangat luar biasa, memutuskan untuk menyusul si Lucy ke dalam. Tanpa ragu, si Lucy pun masuk ke sana, tapi tidak lama dari itu senternya kehabisan batu. Untung saja ada patromak yang sudah disediakan pas sutradara. Si Lucy pun melanjutkan pencarian dokumen, tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu di mana si Keller Tangkurak berkata ada makhluk lain yang merasakan kehadirannya. Lantas si Lucy pun dirurusuh untuk segera menemukan dokumennya. Quickly, Lucy, they're coming! That's it. Keep them safe. Too late. Lucy. Let's go. They were his patients. Why do they sound like that? Their final breaths. Lucy! Where are you? He killed them. It's time to let me out, Lucy. Lucy, answer up! George! Lucy! He can't help you now, but I can. Release me! Suara pintu yang tertutup terdengar oleh mereka yang berhasil menemukan keberadaan si Lucy, dan berkat kecerdasan si George, mereka bisa menemukan tuas pembuka pintu dan menyelamatkan si Lucy dari sana. Si Keller Tangkurak ini bener ya gengs, terbukti memang dokumennya ada di sana, tapi di samping itu dia memanfaatkan si Lucy supaya terjebak di sana hingga tidak ada pilihan lain selain melepaskan si Keller Tangkurak karena ia berjanji akan menolongnya, tapi si Lucy untungnya tidak percaya begitu saja seraya memilih mati atau dapat diselamatkan si Lockwood dan si George. Kembali ke cerita, mereka yang sudah balik ke rumah, si Lockwood menemukan jejak kaki yang ketika dicek ternyata si Plo sing horeng yang bertamu, tapi si Plo yang melihat banyak perubahan di rumah, bertanya tentang ruangan terlarang itu, gengs. Ya, tapi nah cuma mengingatkan doang, Can't avoid it forever, Lockie. I know. Tanpa bermaksud campur aduk, si Plo mendengar kalau si Jack mendatangi si Lockwood seraya memberi tempat untuk berlindung di salah satu rumah rahasianya. Jelas itu ditolak si Lockwood yang masih penasaran dengan si cermin, malah bertanya barangkali saja si Plo mendengar kalau si Wingman akan menjual cerminnya. Private auction, high value relic. That's the one. Fothergill's Wolf, right on the river. My territory. Well, I've got a split. See you tonight, 11:30. Salter's Landing, don't be late. Tapi sebelum itu ada satu hal penting yang akan si George jelaskan mengenai berkas yang telah si Lucy temukan, di mana basement atau ruang rahasia dan meja bedah semuanya berhubungan. Si Bickerstaff menguji teori karena kalau cuma membunuh untuk mendapatkan sumber itu jelas tidak worth it, belum tentu si mayatnya akan jadi sumber, terkecuali So he was taking parts of them whilst they were still alive. maka dengan itu akan menghasilkan trauma sehingga jurignya akan terikat di tulang mereka, alias memastikan sumber dari si jurig adalah tulang. 7 ghosts. Well, it's like Carver said. This, my friends, is a recipe for a bone glass. Jadi berkas yang si Lucy temukan tidak lain adalah formula cermin tulang, namun si George kesulitan menerjemahkan bahasanya. Bertanya ke si Keller Tangkurak juga tidak mungkin, seraya memberi saran kalau si Bibi Joplin pasti akan tahu, tapi si Lockwood tidak setuju dan tidak mau melibatkan si Joplin. Di samping itu, ada satu hal lain lagi yang mungkin bisa menjadi kunci juga, yaitu buku yang ditulis si Mary Dulac, meskipun hanya salinan dan terdapat di perpustakaan hitam di Pites. We'll have trouble enough getting into the Fitz building right now, let alone the Black Library. I'm not so sure about that.
Apakah mereka sedang mujur di waktu yang pas mendapat surat undangan dari Peters, yaitu hari perayaan ke-50 tahunnya Peters berdiri, akan mereka manfaatkan untuk akses masuk dan mencuri buku karangan si Dulac? Si Lockwood memberikan voucher sope untuk belanja kebutuhan pesta nanti. Can I give you a hand with those? Setelah belanja, si Lucy dihampiri si Gibbs yang ternyata si Gibbs menawarkan si Lucy untuk bergabung dengan Peters. Yeah, well, they turned me down, so... They made a mistake. And think about it though, yeah? Will you? Tanpa memberikan jawaban, si Lucy pergi dari sana dan itu kata Ong si Lockwood dari jendela. Apakah si Lockwood cemburu, geng? Si Bibi Joplin pun datang juga ke sana yang sudah diberi izin oleh si Lockwood untuk membantu si George menerjemahkan bahasa tulang. Tidak terasa sudah poek, si Lucy yang sedang dandan didatangi si Lockwood memberinya sebuah kalung yang mana kalung itu dulunya adalah milik seseorang yang pernah dekat dengan si Lockwood. Apakah itu mantannya? I best check on the cab. We're going to get the bone glass. Wow. George, you're not ready. Well, there's too much to do. Just go without me. Sementara si George yang ngadekul sedari tadi pagi belum selesai dengan pekerjaannya, tidak bisa ikut ke pesta, seraya mengingatkan untuk tidak lupa pekerjaan lain setelah ini. This is all you need to know. For the thing after, don't forget. Mereka pun sampai di markas Peters, terlihat sudah rame dan harus bersikap layaknya tamu pesta pada umumnya supaya tidak ada yang curiga dengan maksud mereka yang sebenarnya. Go on, you go. I'll meet the loo anyway. Saat hendak ke MCK, si Lucy malah kesemsem dengan berbagai pajangan di sana yang tidak lain semua itu merupakan sumber jurig, peninggalan atau warisan keluarga dari si Marissa Peters, yang mana tiba-tiba datang si Penelope Peters dengan basa-basi menceritakan asal-usul si sumber yang ternyata si Gibbs menawarkan untuk bergabung itu atas perintahnya si Penelope. Penelope's fine, by the way. And the job offer still stands. Si Penelope terkesima dan merasakan sesuatu hal yang istimewa dari si Lucy sejak kejadian di rumah yang hantunya satu kelurahan Thea, yang waktu itu juga menemukan mayat anggota Peters, juga telah melakukan riset kecil tentangnya dimulai dari awal karir, yaitu saat di agensi Jacob. There'd be no place for men like him in our industry. Oh, thank you. If you ever need to talk, I'm a good listener. Apakah si Lucy akan tergiur, gengs? Ibarat kata ada sebuah perusahaan yang kalian idam-idamkan bisa bekerja di sana. Nah, tiba-tiba si pimpinan perusahaan tersebut secara pribadi menawarkan untuk bergabung, sedangkan kalian tidak akan mencapai itu tanpa perusahaan yang kalau di bidang kecil memang sangat kecil, tapi jasanya luar biasa. Apakah akan seperti yang si Lucy katakan? Portland Road's my home. You and George. You know I can never work in a place like this. Too much concrete and no smell of burnt toast. I'm not going anywhere. Now come on. Lantas mereka pun langsung menuju ke perpustakaan hitam dengan kode yang diberikan si George tadi, mulai mencari-cari buku yang mereka cari. You've got it. Tapi setelah mereka mendapatkan bukunya, tiba-tiba ada yang datang yang ternyata si Penelope dengan seseorang. Sepertinya mereka membicarakan sebuah rahasia tentang keluhan dari pekerjaan yang sedang pekerjaannya lakukan, seraya memberikan harpa yang sempat dilihat si Lucy tadi. I'll hang back for a few minutes. We don't want to set tongues wagging. Oh, quiet. Oh, ternyata kertas yang merupakan denah yang dibawa mereka ketahuan si orang ini. In a hurry. Mereka akhirnya berhasil lolos dari sana, tapi si orang ini, si orang ini, dia memerintahkan keamanan untuk memblokir setiap akses keluar gedung. There's another 4 of them. You haven't got a plan, have you? Oh God, they're onto us. They're blocking all the exits. Dengan memanfaatkan fire hydrant gedung yang seolah-olah telah terjadi kebakaran, membuat situasi tidak kondusif dan dengan mudah mereka bisa keluar dari sana. This party's dead.
Want to ditch it with me? Absolutely. Bagaimana dengan episode kali ini, gengs? Apakah penasaran dengan episode berikutnya? Pasti dong. Berburu cermin yang sebenarnya, seperti yang dikatakan Siplo, kalau akan ada pelelangan barang antik di pasar gelap, apakah mereka akan berhasil mendapatkan cerminnya? Si tukang anteng pamit dulu, ketemu lagi nanti di episode 7 ya, gengs. Bye-bye. Be careful. They're a lot worse than ghosts. This room. She has to be here somewhere.